Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Agustini dari Universitas Bali Bandung, Fakultas Ekonomi. Program studi akuntansi akan menjelaskan mengenai manajemen kontrol sistem atau sistem pengendalian manajemen. Bab yang pertama yaitu sifat sistem pengendalian manajemen. Sistem merupakan suatu cara tertentu yang sifatnya repetitif untuk melaksanakan aktivitas dengan karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, berlaku bagi orang, benda, situasi, dan organisasi. Elemen-elemen sistem pengendalian. Ada pelacak atau detektor atau sensor adalah alat pengamatan untuk mendeteksi, mengamati, dan mengukur atau menguruskan kegiatan atau fenomena yang dikendalikan. Penilai atau asesor adalah alat untuk mengevaluasi unjuk kerja dari kegiatan atau organisasi dan berhubungan dengan standar tertentu atau harapan mengenai yang seharusnya. Efektor adalah alat untuk mengubah unjuk kerja jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah jaringan komunikasi adalah alat untuk menyebarluaskan informasi ke alat-alat lain. Manajemen adalah suatu organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, atau dalam suatu organisasi bisnis, tujuan utamanya adalah memperoleh tingkat laba yang memuaskan. Hubungan perencanaan dan fungsi pengendalian. Ada formulasi strategi, yaitu tujuan, strategi, dan kebijakan pada lingkup organisasi. Pengendalian manajemen, penerapan strategi pada lingkup unit dari organisasi. Pengendalian tugas, pelaksanaan aktivitas secara efektif dan efisien pada lingkup unit dari organisasi. Jadi, sistem pengendalian manajemen merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, dan pelaporan, pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam perusahaan agar mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Strategi. Strategi adalah perencanaan besar dan penting atau cara yang dipilih oleh manajemen untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi organisasi. Pengendalian tugas yaitu proses untuk menjamin bahwa sebuah pekerjaan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Alat analisis pengendalian manajemen seperti yang pertama, IRR atau Internal Rate of Return, yaitu indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Yang kedua adalah NPV atau Net Present Value, yaitu perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah periode. Yang selanjutnya yaitu PERT atau Program Evaluation dan Review Teknik, yaitu teknik menilai dan meninjau kembali program. Kemudian ada analisis varian, adalah suatu metode analisis statistika. Ada BEP atau Break Even Point atau alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang terakhir adalah full costing atau metode penentu harga. Alat analisis pengendalian tugas. Yang pertama perencanaan produksi, payback EOQ, dan analisis kekerasan beton. Selanjutnya kita akan melanjutkan bab yang berikutnya yaitu bab 2, yaitu memahami strategi. Strategi merupakan rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 4 jenis tujuan yang lazim dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu profitabilitas atau mengacu dalam laba jangka panjang. Yang kedua, memaksimumkan nilai para pemegang saham atau sebuah perusahaan yang mencari laba pada dasarnya memiliki tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham atau ukurannya adalah naiknya harga saham. Yang ketiga adalah risiko atau upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan profitabilitas dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen dalam pengambilan risiko. Yang keempat itu pendekatan banyak stakeholder atau sebuah perusahaan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, juga mencari keseimbangan seluruh pemangku kepentingan perusahaan. 2. Tingkatan strategi. Strategi untuk perusahaan secara keseluruhan atau corporate strategi. Pada tingkatan ini pertanyaan kuncinya adalah dalam bentuk apa seharusnya perusahaan dijalankan, misi apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Strategi unit usaha dalam perusahaan atau business unit strategi
Tingkatan kedua, pertanyaan mendasar yang harus dipecahkan adalah misi apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya unit usaha ini mencapai misi tersebut. Jenis usaha diversifikasi yang tidak saling berhubungan, yaitu usaha seperti ini biasanya bergerak dalam beberapa jenis usaha di mana satu dengan yang lain tidak berhubungan. Misalnya, suatu perusahaan selain bergerak di bidang perbankan, ia juga bergerak dalam bidang manufaktur. Kantor pusat biasanya berfungsi menyertakan operasi perusahaannya. Jenis usaha diversifikasi yang saling berhubungan. Suatu perusahaan ada yang terdiri dari beberapa jenis usaha, tetapi usaha mereka tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Strategi untuk unit bisnis yang pertama itu adalah bangun. Strategi ini menyeratkan menambah pangsa pasar, bahkan dengan pengorbankan laba jangka pendek dan arus kas. Yang kedua, pertahankan. Strategi ini diarahkan pada perlindungan pangsa pasar, unit bisnis, dan posisi persaingan. Yang ketiga adalah panen. Strategi ini mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Yang keempat adalah divestasi, yaitu strategi ini menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera. Nah, bagaimana seharusnya unit usaha bersaing untuk mewujudkan misinya? Yang pertama, harga yang rendah. Fokus utama dari strategi ini adalah mencapai biaya yang rendah yang berhubungan dengan pesaing. Hal ini bisa dicapai dengan pengendalian biaya dan proses produksi yang dilakukan secara ekonomis. Yang kedua, diferensiasi. Fokus utama dari strategi ini adalah membedakan tawaran produk dari unit usaha yang ada, menciptakan sesuatu yang menurut pelanggan unik, pendekatan diferensiasi produk termasuk layanan terhadap pelanggan, desain produk, dan penampilan produk dan teknologi. Selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu perilaku dalam organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras, artinya tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadinya juga akan menambah dalam pencapaian tujuan organisasi. Keselarasan tujuan adalah suatu kondisi saat tujuan anggota organisasi selaras dengan tujuan organisasi itu sendiri, sehingga mampu membantu mencapai tujuan masing-masing. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan, yaitu faktor-faktor eksternal, norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat, di mana perusahaan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa disebut dengan etos kerja atau work ethic, yang diwujudkan melalui loyalitas terhadap organisasi perusahaan. Loyalitas di sini ditunjukkan dengan keuletan dalam bekerja, semangat, dan kebanggaan dalam menjalankan tugas. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian manajemen, yaitu ada budaya atau kultur, seperangkat keyakinan, sikap, norma, hubungan kerja, dan asumsi baik eksplisit atau implisit yang diterima dari organisasi, atau bisa diartikan sebagai aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau juga disebut iklim kerja. Gaya manajemen merupakan faktor internal yang sangat penting, termasuk sikap pimpinan terhadap pengendalian perusahaan. Organisasi informal, adanya hubungan kerja secara informal antara satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga setiap orang mengerti apa yang akan dituju perusahaan. Persepsi dan komunikasi. Seseorang manajer harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan bawahan sehingga mereka mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Sistem pengendalian formal. Aturan-aturan sebagai perangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, instruksi, pembagian kerja, prosedur standar operasi, manual, dan tuntutan etis. Tipe aturan adalah pengendalian secara fisik atau physical control, yaitu alat fisik yang bertugas mengawasi setiap orang, misalnya penjaga keamanan, paspor di komputer, TV, monitor. Yang kedua, petunjuk pelaksanaan atau manual, aturan-aturan tertentu yang harus dijalankan, misalnya cara pengerjaan dan penggunaan mesin. Yang ketiga, sistem pengamanan atau safeguard system, berbagai bentuk pengawasan secara sistematis menjamin arus informasinya akurat dan mencegah kesalahan atau kecurangan dengan pemisah tugas dan tanggung jawab. Misalnya cross
cek bukti transaksi. Yang keempat itu adalah sistem pengendalian tugas atau task control system, proses yang menjamin tugas-tugas spesifik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, misalnya melakukan pengecekan dan monitoring untuk meyakinkan bahwa setiap produk sudah melalui uji kelayakan. Nah, di sini ada bagian proses pengendalian formal. Suatu perencanaan strategi akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Perencanaan strategi tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab itu sendiri juga dituntut oleh aturan-aturan dan informasi informal lain. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan target yang tercantum dalam anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Jika memuaskan, maka pusat tanggung jawab menerima umpan balik dalam bentuk pujian atau penghargaan lain. Jika tidak memuaskan, maka umpan balik yang diterima akan mendorong dilaksanakan tindakan-tindakan korektif di pusat tanggung jawab serta kemungkinan untuk dilakukan revisi dalam rencana. Selanjutnya bab 4, pusat pendapatan dan beban. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Jenis-jenis tanggung jawab yaitu adalah pusat pendapatan, merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Ada pusat beban, pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada pusat beban teknik, biasanya dalam operasi manufaktur. Ciri-cirinya yaitu input-inputnya dapat diukur secara moneter, input-inputnya dapat diukur secara fisik, jumlah optimum, dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit output dapat ditentukan. Ada pusat beban kebijakan, merupakan unit-unit administratif dan pendukung operasi lead bank dan hampir semua aktivitas pemasaran. Jenis pengendalian keuangan pada pusat beban teknik yaitu sasarannya menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akrual terhadap standar tersebut. Ada pada pusat beban kebijakan, unit mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan para manajer guna berperan dalam perencanaan, mendiskusikan langkah yang akan diambil dan tingkat usaha yang bagaimana tepat untuk masing-masing. Permasalahan dalam pengendalian. Yang pertama, kesulitan dalam mengukur output. Yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Yang ketiga adalah kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Rangkaian kesatuan peneliti dan pengembangan. Yang pertama itu ada program lead bank. Program lead bank terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan. Tinjauan ini sering dilakukan oleh komite peneliti yang terdiri dari CEO, direktur penelitian, serta para manajer produksi dan pemasaran. Komite ini membuat keputusan yang luas mengenai proyek-proyek yang akan dikerjakan, mana yang akan diperluas, mana yang akan dipangkas maupun dihentikan. Tentu saja keputusan-keputusan ini bersifat subjektif, namun berada pada batas-batas kebijakan yang sudah ditetapkan atas total pengeluaran penelitian. Dengan demikian, program penelitian ditentukan bukan dengan cara menghitung seluruh jumlah dari proyek yang disetujui, namun dengan cara membagi kue penelitian menjadi irisan-irisan yang tampak paling bernilai. Anggaran tahunan. Jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu program lead bank berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran lead bank per tahun akan menjadi persoalan yang sederhana dengan melibatkan kalenderisasi atas pengeluaran yang diperkirakan selama periode anggaran. Jika anggaran disusun sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan, maka persetujuan atas proyek merupakan sesuatu yang rutin. Penyusunan anggaran akan memungkinkan manajemen untuk melihat proyek lead bank tersebut dengan sebuah pertanyaan, dengan apa yang kita ketahui sekarang ini, apakah ini merupakan cara yang terbaik untuk menggunakan sumber daya yang kita miliki pada tahun depan. Proses penyusunan anggaran tahunan juga menjamin agar biaya aktual tidak melebihi jumlah yang dianggarkan tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Varian yang penting dari anggaran harus disetujui oleh pihak manajemen sebelum terjadi.
Pengukuran kinerja. Secara reguler, hampir semua perusahaan membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan dari semua pusat tanggung jawab dan seluruh proyek yang dijalankan. Perbandingan ini dirangkum dan dilaporkan kepada manajer guna membantu perencanaan pengeluaran di tiap-tiap pusat tanggung jawab. Di banyak perusahaan, manajemen menerima dua jenis laporan mengenai kegiatan litbang, yaitu laporan perbandingan prediksi terakhir tentang total biaya dengan jumlah yang telah disepakati pada masing-masing proyek. Laporan yang kedua terdiri dari perbandingan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran aktual di tiap-tiap pusat tanggung jawab. Pusat pemasaran, ada dua aktivitas, yaitu aktivitas logistik dan juga aktivitas pemasaran. Aktivitas logistik adalah aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggan. Aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan, dan pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait, fungsi terkait, dan penagihan piutang. Pusat tanggung jawab yang menjalankan fungsi tersebut serupa dengan pusat beban di pabrik. Yang kedua, aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja atau sales force, periklanan, dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Selanjutnya bab 5, yaitu mengenai pusat laba. Pusat laba merupakan pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengendalian laba mengacu kepada pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat laba yang bersangkutan. Manfaat dari pusat laba yang pertama itu adalah kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat atau bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang keempat, karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka perusahaan laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatannya lebih tinggi. Yang kelima, kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Yang keenam, pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak atau top manajemen mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Yang ketujuh, karena keluaran yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Kesulitan dengan pusat laba. Yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengendalikan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika manajemen kantor pusat laba mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Yang ketiga, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih unit bisnis. Yang keempat, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Peningkatan laba untuk satu manajer dapat berarti pengurangan laba bagi manajer lain. Yang kelima, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan dan mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Yang keenam, para manajer umum yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum. Yang ketujuh, mungkin terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek dengan
dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Karena ingin melaporkan laba yang tinggi, manajer pusat laba dapat lalai melaksanakan penelitian dan pengembangan, program-program pelatihan, ataupun perawatan. Kecenderungan ini khususnya terjadi ketika frekuensi pergantian manajer pusat laba relatif tinggi. Dalam situasi seperti ini, para manajer memiliki alasan yang tepat untuk percaya bahwa tindakan-tindakan yang mereka ambil tidak mempengaruhi profitabilitas sampai mereka pindah ke pekerjaan lain. Yang kedelapan, tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Unit bisnis sebagai pusat laba. Batasan atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Dalam praktik sehari-hari, otonomi semacam ini tidak pernah ada. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain. Sangatlah berguna untuk memikirkan pengelolaan suatu pusat laba dalam hal pengendalian atas 3 jenis keputusan. Yang pertama, keputusan produk atau barang atau jasa apa saja yang harus dibuat dan dijual. Yang kedua, keputusan pemasaran atau bagaimana, di mana, dan berapa jumlah barang atau jasa yang dijual. Dan yang ketiga, keputusan perolehan atau sourcing atau bagaimana mendapatkan dan memproduksi barang atau jasa. Pusat laba lainnya, unit-unit fungsional. Perusahaan-perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasilan laba yang independen. Tetapi subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisasi secara fungsional. Yang pertama, pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal. Dan praktik standar untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat. Yang kedua, manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Oleh karena itu, di mana proses manufaktur diukur terhadap biaya standar, dianjurkan membuat evaluasi yang terpisah atas aktivitas-aktivitas seperti pengendalian mutu, penjadwalan produk, dan keputusan buat atau beli atau make or buy decision. Yang ketiga, unit pendukung dan pelayanan. Unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenis dapat dijadikan sebagai pusat laba. Unit bisnis tersebut membebankan biaya pelayanan yang diberikan dengan tujuan finansial untuk menghasilkan bisnis yang mencukupi sehingga pendapatan setara dengan pengeluaran. Organisasi lainnya, suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografis tertentu sering kali menjadi pusat laba secara alamiah. Metode penentuan laba. Kinerja ekonomis suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya termasuk porsi yang pantas untuk overhead corporate dialokasikan ke pusat laba. Meskipun demikian, kinerja pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama, margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Yang keempat, laba sebelum pajak. Dan yang kelima, laba bersih. Margin kontribusi atau contribution margin menunjukkan rentang atau spread antara pendapatan dengan beban variabel. Alasannya adalah beban tetap berada di luar kendali manajer sehingga perhatian manajer harus fokus pada usaha memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung, menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, tidak menggabungkan unsur manfaat, motivasi, dan biaya-biaya kantor pusat. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu, misalnya layanan teknologi informasi. Yang keempat, laba sebelum pajak. Seluruh overhead corporate dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba.
Yang kelima, laba bersih, yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban pajak. Selanjutnya bab 6, yaitu penentuan harga transfer. Tujuan penentuan harga transfer yang pertama, memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit bisnis untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita atau meningkatkan laba unit usaha, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Metode penentuan harga transfer yang pertama itu adalah ada prinsip dasar. Prinsip dasarnya adalah bahwa harga transfer sebaiknya berupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Yang kedua, situasi ideal. Harga pasar berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan cita-cita jika kondisi-kondisi di bawah ini ada, yaitu ada orang-orang yang kompeten, atmosfer yang baik, harga pasar, kebebasan memperoleh sumber daya, informasi penuh, dan negosiasi. Hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya. Yang pertama, pasar yang terbatas. Dalam banyak perusahaan, pasar bagi pusat laba penjual atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Alasannya, keberadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan eksternal. Jika suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi, tidak ada sumber daya dari luar. Jika suatu perusahaan telah investasi yang besar, maka perusahaan cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan. Yang kedua, kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Seandainya pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas, dengan kata lain, ia memiliki kapasitas yang berlebih, perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba membeli produk dari pemasok luar sementara kapasitas produk di dalam masih memadai. Sebaliknya, andaikan pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari pihak luar sementara pusat laba penjualan menjual produknya kepada pihak luar, situasi tersebut terjadi ketika terdapat kekurangan kapasitas produk di dalam industri. Jika jumlah transfer dalam perusahaan kecuali atau jika situasi tersebut bersifat sementara, banyak perusahaan membiarkan para pembeli dan penjual untuk saling bekerja sama tanpa adanya campur tangan kantor pusat. Bahkan jika belum transfer dalam perusahaan cukup besar, beberapa manajemen senior tetap tidak membantah teori. Dalam menentukan harga transfer, perusahaan biasanya mengeliminasi unsur iklan, pendanaan, atau financing atau pengeluaran lain yang tidak dikeluarkan oleh pihak penjual dalam suatu transaksi internal. Hal ini sama seperti ketika dua perusahaan sampai pada suatu tingkat harga, pihak pembeli tidak akan membayar komponen biaya yang tidak ada hubungannya dengan kontrak. Harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama, basis biaya. Basis yang umumnya adalah biaya standar. Biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produksi akan terlewatkan bagi pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu intensif untuk menetapkan standar yang ketat dan meningkatkan standar tersebut. Yang kedua, markup laba. Basis yang paling mudah dan umum digunakan adalah persentase biaya. Meskipun demikian, juga basis tersebut digunakan, maka tidak ada akun modal yang dibutuhkan. Basis yang secara konsep lebih baik adalah persentase investasi, tetapi menghitung investasi untuk diaplikasikan kepada setiap produk yang dihasilkan dapat menyebabkan permasalahan teknis. Jika menggunakan basis biaya historis suatu aset, maka fasilitas baru yang dirancang untuk mengurangi harga dapat meningkatkan biaya sebenarnya karena aset lama menjadi undervalued. Solusi konseptual adalah membuat penyisihan laba yang berdasarkan investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi volume yang diminta oleh pusat laba pembelian. Nilai investasi tersebut dihitung pada level standar dengan aset tetap dan persediaan pada tingkat biaya penggantian. Biaya tetap dan laba hulu.
Persetujuan di antara unit-unit usaha. Beberapa perusahaan membuat mekanisme formal di mana wakil-wakil dari unit-unit pembelian dan penjualan bertemu secara berkala untuk memutuskan harga penjualan kepada pihak luar dan pembagian laba untuk produk-produk dengan biaya tetap dan laba upstream yang signifikan. Dua langkah penentuan harga. Cara lain untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat suatu harga transfer yang meliputi dua jenis biaya. Pertama, untuk setiap unit yang terjual, pembebanan biaya dibuat sama dengan biaya variabel standar dari produksi. Kedua, pembebanan biaya yang berkala dibuat sama dengan biaya tetap yang berhubungan dengan fasilitas yang disediakan untuk unit membeli. Pembagian laba. Sistem pembagian laba dapat digunakan untuk memastikan kesamaan antara kepentingan unit usaha dan perusahaan. Dua kelompok harga. Dalam metode ini, pendapatan unit produksi akan dikreditkan pada saat harga jual di luar dan unit pembelian dibebankan biaya sebesar total biaya standar. Selisihnya dibebankan ke dalam akun kantor pusat dan tereliminasi ketika laporan keuangan unit usaha dikonsolidasikan. Metode penentuan harga transfer ini terkadang digunakan ketika ada konflik di antara unit-unit pembelian dan penjualan yang tidak dapat dipecahkan oleh metode yang lain. Praktis bisnis. Terdapat dua jenis transfer. Yang pertama, untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Yang kedua, untuk jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakan atau tidak. Pengendalian atas jumlah jasa. Ada 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa seperti ini. Yang pertama, teori pertama menyatakan bahwa suatu unit usaha harus membayar biaya variabel transfer dari jasa yang diberikan. Teori yang kedua, teori pemikiran yang kedua menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah dengan bagian yang wajar dan biaya tetap standar atau yaitu biaya penuh atau full cost. Teori pemikiran yang ketiga yaitu menyarankan harga yang sama dengan harga pasar atau biaya yang penuh standar atau standar full cost ditambah dengan margin labanya. Pilihan penggunaan jasa. Dalam beberapa kasus, pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit-unit usaha dapat memilih apakah akan menggunakan unit jasa sentral atau tidak. Unit-unit bisnis dapat memperoleh jasa tersebut dari pihak luar, mengembangkan kemampuan mereka, atau memilih untuk tidak menggunakan jasa ini sama sekali. Kesederhanaan dari mekanisme harga. Harga yang dibebankan untuk jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, kecuali jika metode untuk menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh para manajer unit usaha. Administrasi harga transfer. Yang pertama itu ada negosiasi. Di hampir semua perusahaan, unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lain. Maksudnya harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan menetapkan harga jual dan mencapai kesepakatan atas harga pembelian yang paling sesuai merupakan salah satu fungsi utama dari manajer lini. Jika kantor pusat mengendalikan penentuan harga, maka kemampuan manajemen lini untuk memperbaiki profitabilitas akan semakin berkurang. Arbitrase dan penyelesaian konflik. Bagaimanapun rincinya, peraturan penentuan harga atau pricing rules, mungkin ada kasus di mana unit-unit usaha tidak dapat menyetujui harga tertentu. Untuk alasan tersebut, suatu prosedur harus dibuat untuk menangani arbitrase harga transfer. Terdapat tingkat formalitas yang luas dalam arbitrase harga transfer. Arbitrase dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam sistem yang formal, kedua pihak menyerahkan kasus secara tertulis kepada pihak penengah atau pendamai atau arbitrator. Arbitrator akan meninjau posisi mereka masing-masing yang memutuskan harga yang akan ditetapkan, kadangkala dengan bantuan staf kantor yang lain. Selain tingkat formalitas arbitrase, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama memaksa atau vouching, yang kedua membujuk atau smoothing, yang ketiga menawarkan atau bargaining, dan yang keempat penyelesaian masalah atau problem solving.
Klasifikasi produk. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam 2 kelas. Kelas yang pertama meliputi seluruh produk untuk mana manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Produk ini biasanya merupakan produk-produk yang bervolume besar, produk-produk yang tidak memiliki sumber dari luar, dan produk-produk yang produksinya tetap ingin dikendalikan oleh pihak manajemen demi alasan kualitas atau alasan tertentu. Kelas yang kedua meliputi seluruh produk lainnya. Secara umum, ini merupakan produk-produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa adanya gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Produk-produk yang volumenya relatif kecil diproduksi dengan peralatan umum atau general equipment. Produk-produk kelas kedua ditransfer pada harga pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan selama saya presentasi. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.